Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman saya terhadap teman-teman saya yang berprofesi sebagai wartawan. Saya yakin dan percaya apabila seorang pengacara dan wartawan bekerja sama, maka bisa saya pastikan bahwa Indonesia ini akan maju. Karena pilar yang paling terakhir untuk menjaga negara ini tetap bersih dari korupsi, menjaga negara ini tetap bersih dari judi, dan menjaga negara ini tetap bersih dari narkoba adalah pilar yang terakhir adalah saudara-saudaraku yang berprofesi sebagai wartawan. Karena wartawan itu, kalau wartawan itu seorang yang idealis, integritas, profesional, dan siap mati dan dipenjara untuk kebenaran, maka bisa saya pastikan para oknum-oknum penegak hukum seperti polisi tidak akan gampang untuk bermain mata dalam penegakan hukum. Tapi saya hanya bisa berdoa. Fakta di lapangan memang saya sangat miris dan sedih karena saya pribadi pernah mengalami 4 kejadian, tapi ada beberapa yang fatal menurut saya. Yang pertama adalah ketika saya bekerja sama dengan oknum wartawan pada tahun 2018 ada kejadian viral di media online, dan wartawannya diundang oleh Polsek Talungkenas bahwa telah terjadi penangkapan pemakai narkoba 4 orang. Ditangkap di dalam suatu gubuk, ditangkap dan dibawa ke Polsek Talungkenas Kabupaten Deli Serdang, diambil press release dan banyak wartawan di situ dinaikkan berita. Kemudian setelah 3 hari ditahan di Polsek Talungkenas, yang 4 orang itu dipindahkan ke Polres Deli Serdang bagian sak narkobanya. Jadi nggak lama kemudian, 3 atau 4 hari kemudian, saya diminta tolong oleh salah satu yang tertangkap itu untuk menjadi pengacaranya. Jadi orang ini berasal dari keluarga orang tidak mampu alias susah. Jadi ketika saya berkunjung ke tahanan Polres Narkoba Deli Serdang, klien saya ini cerita, "Pak, kami tangkap 4 orang, kok tinggal kami berdua." Dan saya pun bingung, karena sudah viral, saya yakin sekali pasti teman-teman wartawan akan menjaga ini. Tapi ketika saya tahu dan saya kasih ke teman saya wartawan, dia bilang iya, tapi tetap juga tidak lagi diekspos bahwa sak narkoba Deli Serdang telah mengeluarkan 2 orang yang ditangkap, tinggal 2 orang lagi. Dan kejadian ini saya minta tolong ke jaksa, dan jaksanya juga mengatakan iya, akan saya bantu Pak, saya akan usahakan. Tetapi ketika di persidangan, klien saya yang berasal dari keluarga tidak mampu ini, hanya 2 orang lah yang dibawa persidangan, dan semua barang bukti itu dibebankan ke klien saya. Dan saya melakukan perlawanan sampai ke Mabes Polri dan lain sebagainya. Tapi memang negara kita ini faktanya, khususnya di Sumatera Utara, masih seperti itu. Itu terjadi sekali. Dan ada lagi tahun 2024, pada bulan Agustus, ada orang tertangkap tangan mengambil kayu di tanah daripada klien saya. Klien saya ini memiliki surat dan sudah menguasai tanah itu sekitar 30 tahun. Dan selama ini tidak ada yang mengklaim itu tanah orang lain. Tetapi tertangkap tangan, jadi yang mencuri kayu ini dibawa lagi ke Polsek Talungkenas. Ya, dan diperiksa memang. Tetapi hanya 1-2 hari yang mengambil kayu itu dikeluarkan. Kemudian berapa hari kemudian mobilnya pengangkut kayu itu sudah tidak ada lagi di Polsek Talungkenas. Kejadian ini saya ajak saudara-saudaraku, teman-temanku wartawan untuk memviralkan, dan saya sedikit kasihlah uang minyak lah, biasa lah ya. Dan memang diberitakan. Tapi kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Saya ditinggalkan sekarang, saya berjuang sendiri ya. Dan ketika saya berjuang sendiri, saya tanya jupernya, mengatakan bahwa hasil daripada gelar perkara, katanya tanah itu adalah tanah hutan lindung ya. Jadi tindakan pencurian kayu itu bukan tindak pidana. Yang saya heran, bagaimana seorang polisi juper
sudah memvonis bahwa tanah itu tanah hutan lindung, sementara klien saya punya surat. Setahu saya kepemilikan tanah harus diuji di pengadilan. Tapi inilah ini semua saya ditinggalkan dan saya masih sekarang masih berjuang. Dan yang terakhir ketika saya tanya jupernya bahwa katanya kayu itu sudah diantar ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, ya. Katanya kayunya di situ. Dan saya ikutin, saya jumpain itu ada Pak Arahap lah bagian kepala bidangnya lah. Saya tanya Pak Arahap, ada kayunya di sini nggak? Dengan berat hati Pak Arahap bilang nggak ada kayu dari Talun Kenas di sini. Tidak ada kayu dari Polsek Talun Kenas di sini. Dan dia bilang kalau pohon durian yang diambil itu bukan milik hutan karena pohon durian itu pasti ada yang nanam. Jadi saya berjuang lagi, saya pergi ke Mabes Polri, saya kasih surat terus langsung tuh saya viralkan juga, ya. Sampai sekarang saya tidak tahu gimana keadaannya dan saya akan datangi lagi Anda Polsek Talun Kenas. Yang saya tanyakan sini teman-teman wartawan juga sudah meninggalkan saya, tapi saya tidak marah. Itu pilihan orang per orang, ya. Dan itu pilihan orang per orang. Jadi kejadian saya yang dilaporkan oleh wartawan karena saya membela klien saya yang di sarung tangan pada bulan Oktober 2025, ya. Menurut saya sangat terkejut. Bagaimana mungkin saya dilaporkan ketika saya lagi mendampingi klien saya dan membela kepentingan klien saya, ya. Tapi saya tidak masalah. Saya akan ladenin semua. Apa yang saya sampaikan di TikTok, saya pertanggungjawabkan. Ya. Saya pertanggungjawabkan berdasarkan pengalaman pribadi saya dan berdasarkan idealis saya. Saya menjadi seorang pengacara karena saya memang sudah ikhlas mewakafkan diri saya untuk dipenjara dan bahkan untuk mati. Jadi, apa yang saya sampaikan di TikTok itu menurut pengetahuan hukum saya itu tidak melanggar undang-undang ITE. Selain saya dilindungi oleh advokat, saya hanya menyampaikan cerita daripada klien saya dan saya hanya membilang bahwa oknum-oknum wartawan atau wartawan jangan menjadi provokator. Ingat, makanya nonton video saya itu jangan dipenggal-penggal. Saya yang bilang oknum-oknum wartawan pada saat demo itu jangan menjadi provokator. Kenapa saya muncul kata-kata seperti itu? Karena satu, saya mendengarkan daripada cerita klien saya. Kedua, saya melihat videonya itu. Makanya semua saudara-saudaraku yang wartawan yang diarahkan untuk menyudutkan saya, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, ayo kita sama-sama lihat videonya. Bagaimana peranan oknum wartawan yang melaporkan saya, dan saya juga sudah laporkan dia. Dia berada di depan untuk melarang karyawan masuk. Akibat terjadinya dorongan itu, maka ada 2 korban karyawan. Dan karyawan yang korban ini sampai sekarang belum mendapatkan haknya. Karena dia korban masuk rumah sakit. Nah, jadi saya hanya meminta kepada saudara-saudaraku yang wartawan. Saya selama ini selalu bekerjasama dengan wartawan, ya. Dan saya juga profesi pengacara. Kalian dilindungi undang-undang dalam menjalankan jurnalis, ya. Kami juga dilindungi undang-undang dalam menjalankan tugas kami. Kalau memang nanti perkara yang melaporkan saya itu sampai ke pengadilan, tidak apa-apa. Yang saya minta di sini agar saudara-saudaraku oknum wartawan, ayo kita tegakkan keadilan, kita lawan korupsi, kita lawan narkoba, kita lawan pencurian kayu, kita lawan kejahatan masyarakat. Jangan kita gampang untuk diberikan sesuatu, kemudian kita mundur, ya. Saya hanya ngasih pendapat, ya. Saya lihat terlalu sangat dekat polisi dengan wartawan. Ada banyak wartawan di Polda, di Poltabes, dan polisi dengan sengaja memfasilitasi mungkin berapa uang saku dan selain sebagainya. Ini sebenarnya tidak boleh menurut saya. Kalau seandainya terlalu banyak oknum wartawan yang dekat dengan polisi dan Polda, maka saya sangat ragu bahwa penegakan korupsi, pemberantasan korupsi, narkoba, kayu, pemafia kayu tidak akan mungkin
bisa kita hapus. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trinop Sianturi. Mereka